Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah. Monggo yang pertama mari kita selalu mengucapkan syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan bersama-sama, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi. Tentu syukur itu dibarengi dengan semakin bertambahnya amal soleh kita. Mugi-mugi setiap amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti selalu kita harapkan syafaat beliau. Mugi-mugi kita semuanya termasuk umatnya yang mlebu swarga bareng-bareng dan sakit kepanggih dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW fil jannatin na'im. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan ya. Bagaimanakah hukumnya orang fasik ya, orang yang akhlaknya tidak baik menjadi imam sholat ya. Jawabannya ada 3 aspek. Yang pertama, imam itu haruslah orang-orang pilihan di antara para makmumnya. Makanya kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa kalau ada 3 orang dari kamu sekalian, falya ummu wahidun minhum, hendaknya salah satu di antara mereka itu menjadi imam. Kemudian kriterianya kata Rasul, yang pertama gimana kok akra'uhum bil Quran, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu sawa'an bi qiraatihim, kalau mereka itu sama bacaannya, apik kabeh ternyata. Maka yang kedua adalah a'lamuhum bis sunnah, orang yang paling alim, orang yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi. Fa in kanu sawa'an, kalau mereka semuanya baik semuanya, semuanya mengamalkan sunnah, maka kriteria yang paling akhir adalah wa aktsaruhum sinnan, orang yang paling banyak umurnya, artinya yang paling tua di antara mereka, yang paling senior. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, prinsipnya bahwa imam salat itu minimal laki-laki yang mumayyiz, walau lam yablugh, meskipun dia belum balik, tapi kalau sudah mumayyiz itu bisa jadi imam. Misalkan ada seorang ibu sembahyang di omah, kemudian anaknya masih berumur 6 tahun atau 7 tahun ya, tidak diajak bapake yang musola yang masjid misalkan, maka kemudian nggak boleh ibunya itu jadi imam anaknya meskipun masih berumur 6 tahun atau 7 tahun, karena dia sudah mumayyiz, maka dia boleh jadi imam kalau dia bacaannya bagus tentunya. Nah, ini ada sahabat Nabi ya, yang dia mengimami kaumnya padahal dia baru berumur 6 atau 7 tahun. Jadi boleh seorang laki-laki yang mumayyiz, maka dia boleh menjadi imam. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, laki-laki itu berhak jadi imam untuk siapa saja, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Maka posisi laki-laki ketika jadi imam dia harus di depan dan makmumnya di belakang. Sedangkan perempuan ya, itu hanya khusus jadi imam untuk perempuan, dan posisinya dia harus sejajar dengan makmumnya, nggak boleh sama dengan posisi imam di depan. Bagaimana Aisyah dan Ummu Salamah ketika beliau berdua itu mengimami, karena ya ummu bisof, maka beliau ini ngimami sejajar dengan sofnya perempuan. Dados ibu panjenengan menawi ngimami sesama perempuan, posisi imamnya di tengah, kemudian sejajar dengan sof perempuan, tidak maju ke depan sebagaimana imam sholat yang seperti tadi ya.
Yang terakhir, seorang yang fasik, jamaah rahimakumullah, itu pada prinsipnya para ulama mengatakan wal aslu, dan hukum asalnya man kana sahhat salatuhu binafsihi, barang siapa yang dia sah salatnya salah sendiri, ya, syarat hukumnya terpenuhi, meskipun dia fasik, meskipun dia ini ahlul ma'asi, kalau salah pribadi dia salatnya sah, rukunya terjaga, salatnya terjaga, sahhat salatuhu bil imamah, maka dia juga sah salatnya ketika dia jadi imam. Walakinnahum, tetapi mereka para ulama itu karihu, hukumnya memakruhkan ketika imam itu fasik ataupun ahlul ma'asi, hukumnya makruh, tapi pada dasarnya tetap sah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, di bab yang lain juga makmum itu boleh mufarraqah dalam jamaah sholat. Dalam posisi apa? Dua posisi. Yang pertama, sebuah hadis sahih. Kasusnya adalah Mu'adz bin Jabal jadi imam. Pernah suatu ketika Mu'adz ini menjadi makmumnya Kanjeng Nabi di sholat Isya. Kanjeng Nabi ketika itu, karena beliau mengetahui betul makmumnya para sahabat, maka beliau membaca ayatnya panjang sekali. Setelah selesai, Mu'adz pun ingin niru Kanjeng Nabi. Maka beliau ini pulang ke kaumnya, ngimami di Masjid An-Nur Empunala. An-Nur Empunala sih. Ya, ngimami kaumnya dan dibaca surat Al-Baqarah. Ya, yang dibaca surat Al-Baqarah. Ada satu sahabat Nabi, ya, satu orang laki-laki yang pore iki, ya apa sih lek Mu'adz iki ngimami kok dawa. Padahal awak dhewe kan isuk sampai sore nukang. Maka dia pun mufaraqah keluar dari jamaahnya Mu'adz dan dia sholat sendirian. Ya. Setelah selesai, Mu'adz memanggil si fulan, kesini kamu. Ya. Nafakta, ya fulan, kamu telah munafik wahai fulan. Loh, wonten dawuh napa, Yai? Kamu munafik kamu ini. Berlepas dari sholat jamaah dan kamu memilih sholat sendirian. Boten, kula boten munafik. Kasus ini tak lapor Kanjeng Nabi. Enggak enak kan orang itu kalau dituduh munafik. Ya, maka kemudian saya akan lapor pada Rasulullah tentang kasus ini, bahwa saya tidak munafik. Ketemulah laki-laki dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, diceritakan semuanya. Kula ini kan mulai isuk sampai sore kan pekerja berat, ngantuk. Lah tadi itu Yai Mu'adz bin Jabal itu ngimami kita memakai soal Baqarah. Lah kula niki ngantuk ya Rasulullah. Mboten kiat, akhirnya kula berpisah, mufarraqah dari jamaah soalnya Mu'adz itu. Apakah saya ini munafik ya Rasulullah? Padahal saya enggak munafik. Baik, dipanggillah Mu'adz itu. Kang, ini dawuh ya Rasulullah. Afatanu ya Mu'adz. Afatanu ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, kamu telah membuat fitnah besar. Loh, napa? Kamu membaca surat panjang padahal di antara jamaah kamu itu ada orang yang bermacam-macam. Iqra'u kaza wa kaza bil jamaah. Bacalah surat ini kalau dalam hal berjamaah. Terus jamaah kesimpulannya, yang pertama, makmum itu diperbolehkan mufaraqah dari posisi jamaah manakala dia ini dalam kondisi lemah ketika imamnya itu membaca surat yang sangat panjang, maka dia boleh mufaraqah. Yang kedua, iza taraddada qalbu, kalau hatinya ini enggak nyaman dengan imam tersebut, dia boleh mufaraqah. Misalkan imamnya itu bacanya gak karu-karuan. Imamnya bacanya gak karu-karuan, bacanya ngelenyomi, pemain pas baca Al-Fatihah gak karu-karuan, kita nggak nyaman. Atau ketika dia jadi imam, sholatnya super patas, kita nggak nututi, maka boleh dengan mufaraqah. Atau kita tahu bagaimana akhlaknya si imam itu, aku ngerti kebiasaan wong iki, gak karu-karuan. Maka kalau jenengan udah taraddada qalbuhu,
hatinya udah menolak dan nggak nyaman, daripada nggak khusyuk, maka kita dibolehkan untuk mufaraqah dari jamaah itu. Nggak apa-apa. Ini syar'i jamaah rahimahullah. Maka kesimpulannya, kalau kita jadi takmir masjid atau musola, tetapkanlah imam rawatibnya itu. Imam jamaah wajibnya 5 waktu itu ditetapkan, dipilih yang terbaik dari makmum itu. Yang kedua, kalau misalkan ada tamu atau ada ustadz atau ada syekh yang kita yakini betul itu baik jamaahnya, bacaannya, maka boleh dia dipersilakan untuk maju ke depan untuk menjadi imam. Tentu kita paham betul tentang bacaan orang tersebut. Kalau kita ini nggak paham, atau mungkin kita tahu bacaannya nggak baik, kemudian kita persilakan dia jadi imam, menurut mazhab Syafi'i, maka kita berdosa. Jadi jenengan ya ngerti kalau bacaannya itu nggak baik, terus jenengan persilakan dia jadi imam, padahal ada yang lebih baik dari itu, maka jenengan yang mempersilakan jadi imam berdosa. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu jamaah sebagai pengetahuan kita, agar kalau kita menjadikan sesuatu jadi imam harus berhati-hati. Karena imam itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Karena dia akan menanggung semua makmumnya. Fa inna qiraatal imam lau qiraatun. Karena bacaan imam itu akan mencakup semua bacaan makmumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.